Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi sharing. Kali ini saya akan berbagi tutorial salah satu uji statistika yang sering digunakan ketika melakukan analisis non-parametrik. Uji statistika tersebut adalah uji Friedman. Nah, ada kalanya dalam sebuah proses penelitian, seorang peneliti memberikan perlakuan-perlakuan atau kontrol yang berulang terhadap sampel yang dijadikan subjek penelitian, di mana jumlah perlakuannya adalah lebih dari dua perlakuan dan sampelnya adalah sampel yang berhubungan atau pair sample. Uji Friedman ini sangat akurat untuk menganalisis perbedaan pengaruh dari perlakuan yang diberikan tersebut. Saya jelaskan dulu konsep dari uji Friedman. Uji Friedman adalah uji statistika non-parametrik untuk menguji kebermaknaan pengaruh berbagai perlakuan yang berulang atau repeat measurement yang diterapkan kepada sejumlah kelompok subjek penelitian yang berhubungan. Sehingga sangat jelas perbedaan antara uji Friedman dengan uji Mann-Whitney. Kalau uji Mann-Whitney, sampelnya adalah sampel yang independen atau bebas. Makanya disebut dengan independent sample. Kalau uji Friedman ini, sampelnya adalah sampel yang berhubungan. Adapun fungsi dari uji Friedman adalah satu, untuk menganalisis hasil dari sebuah perlakuan atau kontrol terhadap sampel yang berhubungan. Dua, untuk melihat pengaruh variabel luar, misalnya variabel ketiga terhadap sebuah kelompok sampel berpasangan. Adapun jenis data yang diperlukan untuk uji Friedman ini, yang pertama adalah data harus bertipe nominal atau data bertipe ordinal. Kemudian yang kedua, adapun penggunaan data interval maupun data rasio, itu catatannya adalah distribusi datanya tidak normal. Karena kalau normal, lebih baik menggunakan analisis parametrik. Syarat dari uji Friedman, yang pertama jumlah sampelnya kecil, sebagaimana karakteristik dari analisis non-parametrik. Kemudian yang kedua, sampel merupakan kelompok yang berhubungan atau pair sample. Dan yang ketiga, perlakuan bersifat pengulangan dengan perlakuan yang sama atau yang berbeda. Contoh kasus dalam penelitian misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar penulisan naskah pada siswa dengan menggunakan bantuan media koran, media radio, dan media televisi. Nah, saya sudah siapkan tabulasi data kuesioner hasil pembagian angket untuk uji Friedman ini. Jumlah responden sebanyak 30 responden. Kemudian ini adalah nama responden dan ini adalah hasil belajar dengan perlakuan media koran, media radio, dan media televisi. Nah, di sebelah kanan ada kategorisasi, 1 untuk koran, 2 untuk radio, 3 untuk TV. Meskipun pada aplikasi SPSS nanti ini tidak dilakukan proses pengujian atau analisis dengan SPSS. Nah, kita hanya fokus dengan hasil belajar dengan 3 perlakuan ini. Kita blok 3 nilai ini sekaligus. Kita seret ke bawah, kemudian kita klik copy. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya, masuk ke menu Data View. Di sel paling atas, kita klik kanan, paste. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita lakukan pengaturan di variabel view. Di kolom name, berikan inisial untuk media koran. Kemudian berikutnya media radio. Kemudian berikutnya media televisi.
Tipenya, karena ini berupa angka, adalah numerik, kemudian desimalnya di angka 0 biar tidak ada angka di belakang koma. Labelnya untuk lebih jelas nanti di hasilnya, MK itu media koran, kemudian MR media radio, dan yang terakhir MT media televisi. Nah, di kolom value itu diabaikan saja karena tidak ada subkategori di setiap variabelnya. Lanjut, kita kembali ke menu data view, dan ini adalah proses pengujian uji Friedman menggunakan aplikasi SPSS yang terbaru. Langkah yang pertama adalah masuk ke menu Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih submenu Legacy Dialog, dan ingat ini adalah sampel yang berhubungan dan lebih dari 3 perlakuan. Berarti kita pilih yang relate sample yang simbolnya ada K relate sample di submenunya. Kita klik K relate sample-nya. Nah, ini langkah yang sangat penting. Media koran kita masukkan ke kolom tes variabelnya, kemudian disusul media radio, disusul media televisi. Dan pastikan karena kita mau melakukan uji Friedman, kotak pilihannya terchecklist. Oke, lalu klik OK. Dan ini adalah hasil dari analisis SPSS untuk uji Friedman. Di kolom pertama, media koran min-nya sebesar 2,07, media radio min-nya 1,87, kemudian media televisi 2,07. Ini angka yang sangat berdekatan. Kalau kita lihat hasil dari min ini, sebenarnya perlakuan yang diberikan itu tidak terdapat perbedaan atau pengaruh. Tetapi kita pastikan dengan hasil uji Friedman-nya, kita fokus di sel yang assign signifikansi, di mana diperoleh signifikansi uji Friedman ini sebesar 639, artinya 0,639. Angka inilah yang akan kita bandingkan, yang akan kita sandingkan dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji Friedman. Dasar pengambilan keputusan untuk uji Friedman dengan membandingkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas pada dua sisi. Satu, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan pengaruh hasil belajar penulisan naskah pada siswa dengan menggunakan bantuan media koran, radio, dan media televisi. Tetapi jika nilai signifikansi pada dua sisi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka sudah dipastikan tidak terdapat perbedaan hasil belajar penulisan naskah pada siswa dengan menggunakan bantuan media koran, media radio, dan media televisi. Tadi kita peroleh hasil uji Friedman-nya adalah sebesar 0,63. Ini nilai signifikansi uji Friedman lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada perbedaan, tidak terjadi pengaruh dengan adanya perlakuan media koran, media radio, dan media televisi terhadap siswa dalam pembelajaran penulisan naskah. Jadi ini adalah kesimpulan akhir untuk uji Friedman. Nah, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon bantuannya untuk like, kemudian share jika perlu, dan jangan lupa subscribe channel ini biar membuat lagi konten-konten tutorial yang berkaitan dengan analisis statistik, tentunya lebih banyak lagi, bisa dipertanggungjawabkan secara teori maupun secara aplikasi di lapangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.